Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nur Latifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil UTS mata kuliah dari akuntansi manajemen. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan untuk studi kasus di mana studi kasus ini yang pertama pengalokasian biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Total biaya overhead sebesar $21.000. Dengan pengalokasian biaya untuk yang pertama untuk Malatin Elegan itu sebesar $15.750. Yang kedua, Malatin Vina itu sebesar $5.250. Dengan total cost per unitnya untuk Malatin Elegan itu sebesar $11 dan Malatin Vina itu sebesar $9. Yang selanjutnya ada pengalokasian biaya overhead berdasarkan aktivitas total overhead, di mana yang pertama ada setting peralatan sebesar $3.000 dan pemrosesan dengan mesin itu dengan biayanya $18.000. Perhitungan rate per driver, eh, yang pertama settingan peralatan rate-nya itu di $15 dan untuk pemrosesan mesinnya itu $3,6 dengan total biaya per red drivernya itu untuk meletin Elgan sebesar $3 dan meletin Vina sebesar $552. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integrasi Environmental Management Accounting atau IME untuk ISG. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga ada pembahasan mengenai IME untuk ISG, dan yang keempat ada penutup. Yang selanjutnya adalah latar belakang, di mana perusahaan tidak hanya memfokuskan terhadap laba perusahaan saja, tetapi perusahaan juga harus peduli terhadap environmental atau lingkungan, kemudian sosial, dan tata kelola perusahaan, di mana IME sendiri mendukung perusahaan agar lebih ramah lingkungan serta efisien biaya. Yang selanjutnya ada kajian teori. IME merupakan sistem informasi yang mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi biaya dan performa lingkungan untuk pengambilan keputusan internal. IME sendiri mencakup pengukuran ilmiah, penggunaan energi, serta dampak lingkungan lainnya yang ditransformasikan menjadi nilai moneter. Menurut Muhammad Khalid tahun 2022. Yang selanjutnya ada hubungan atau peran IME dengan ISG. Yang pertama, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lingkungan, di mana IME sendiri menyediakan data yang memungkinkan perusahaan melaporkan dampak lingkungan secara transparan dalam dokumen ISG. Yang kedua, dapat mendukung strategi keberlanjutan perusahaan melalui analisis biaya dan risiko lingkungan, di mana IME juga membantu manajemen merancang strategi yang mendukung efisiensi operasional sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, hubungan antara IME dan ISG itu menjadi dasar penilaian kinerja non keuangan yang berfungsi untuk basis menyusun indikator ISG yang semakin menjadi perhatian investor dan juga analisis pasar. Yang selanjutnya ada tantangan dalam pengimplementasian IME. Tentu saja yang pertama tantangannya yaitu kurangnya SDM dan pemahamannya. Maksud di sini yaitu masih banyak perusahaan yang memang belum memahami IME secara utuh sehingga adanya kekurangan tenaga ahli di bidang akuntansi lingkungan. Yang kedua, sistem informasi yang tidak terintegrasi.
di mana teknologi informasi ini masih sangat terbatas dan belum terhubung sistem akuntansi dengan data lingkungan sehingga masih agak sulit gitu untuk mencatat serta menganalisisnya. Yang ketiga, dukungan manajemen yang rendah. Misalnya di dalam suatu perusahaan itu masih ada pimpinan yang memang belum apa belum membuat implementasi IME sendiri sehingga belum konsisten seperti itu. Yang selanjutnya tadi ada tantangan, yang selanjutnya ada juga strategi di mana penguatan integrasi IME dan ISG. Yang pertama bisa dengan melakukan pelatihan karyawan tentang IME dan ISG, di mana pelatihan tersebut dapat meningkatkan pemahaman serta keberlanjutan tentang IME dan ISG. Yang kedua, adanya digitalisasi sistem pelaporan di mana untuk mempermudah pelaporan serta analisis lingkungan juga. Dan yang terakhir, adanya dorongan kebijakan dan insentif keberlanjutan bagi unit kerja yang memang sudah menerapkan ISG dan IME secara efektif. Yang terakhir ada kesimpulan. Integrasi Environmental Management Accounting atau IME dengan kerangka ISG itu menjadi elemen yang sangat penting karena IME sendiri itu bukan hanya sekedar sistem, tetapi IME juga bisa disebut sebagai alat pengukur kinerja di lingkungan, tetapi dia juga mendorong efisiensi biaya, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat transparansi perusahaan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.